Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Muhammad Rahman dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai DAC, untuk Interactive Museum Controller, yang mana sebagai penugasan dari praktikum sistem embedded. Dan ini langsung aja, yaitu sistem kontrol audio dan cahaya dual MCU menggunakan USB 3.2, STM32. Di mana di sini ada arsitektur sistem dual MCU, yaitu USB 3.2, audio dan cahaya, mengelola output DAC internal PWM LED dan koneksi Wi-Fi. Bertanggung jawab atas sintesis sinyal audio dan efek pencahayaan dinamis. UART Synchronous Swap, yaitu protokol komunikasi serial antar dua MCU, memungkinkan pertukaran data sinkron dan efisien antara USB32 dan STM32. STM32F103 kendali mekanis mengatur servo SG90 dan motor DC via timer hardware presisi menghasilkan sinyal PWM 50 Hz untuk kendali posisi akurat tanpa jitter. Pembagian beban kerja. Setiap MCU difokuskan pada tugasnya masing-masing, meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi bottlenecks, dan memudahkan pengembangan modular. Konsep Finite State Machine (FSM) yaitu mode ambien dan interaktif. Ambien adalah mode standar yang memancarkan suasana latar dengan audio dan cahaya tenang. Interaktif aktif saat sensor mendeteksi gerakan pengunjung dan sistem respons secara real time. Mode sweep atau melodi. Sweep menghasilkan efek pencahayaan dinamis melingkar sementara melodi memutarkan melodi tertentu dengan sinkronisasi cahaya yang harmonis. Transisi state. FSM memastikan perpindahan antar mode berlangsung terstruktur dan terkendali. Sistem hanya berada pada satu state dalam satu waktu, responsif terhadap input dan mudah dikembangkan. Memahami DAC Digital to Analog Converter. DAC mengubah nilai digital menjadi tegangan analog kontinu. USB32 memiliki dua channel, sedangkan STM32 mempunyai 8 channel. Yang mana di situ dua-duanya itu menghasilkan sinyal PWM, menghasilkan sinyal analog dari sinyal digital dengan mengatur duty cycle, persentase waktu high per period, dan wave range sama dengan duty cycle dikali Vmax. Teknik ini digunakan untuk mengendali kecerahan LED, kecepatan motor, dan posisi servo. Berbeda dengan DAC yang menghasilkan true analog, PWM memerlukan RC low pass filter, yaitu FC sama dengan 1/2 PIRC untuk menghasilkan tegangan DC pseudo analog. Pilih FC jauh di bawah frekuensi PWM. Konfigurasi LCD and timer PWM. LCD-C controller ESP2 16 channel PWM independen, 4 timer resolusi hingga 16 bit, yaitu 655 dan 636 level. Konfigurasi pilih channel dan rumus sama dengan clock source per 2 resolusi prescaler. Cocok untuk kendali LED dan sinyal analog presisi. Timer PWM STM32 hardware timer dengan prescaler, auto relock register, dan capture atau compare register. Yang mana hardware timer menjamin presisi tanpa jitter. Kendali motor DC via H-bridge LN98N. Arah putaran diatur pin in 1 dan atau in 2. Kecepatan via PWM pada pin enable. Perbandingan DAC versus PWM. DAC yaitu true analog, halus presisi tinggi, PWM plus RC filter, pseudo analog, hemat research. Untuk audio DAC lebih baik, untuk motor servo PWM lebih efisien. Kontrol servo motor SG90 dikontrol dengan sistem PWM 50 Hz periode 20 ms. Pulse width menentukan sudut 0,5 ms sama dengan 0 derajat, 1,5 ms sebagai 50 derajat, dan 0,5 ms sebagai 180 derajat. Pada SMD kedua konfigurasi timer, PSC dan ARR diatur agar frekuensi PWM sama dengan 50 Hz, lalu CCR diubah untuk mengatur lebar pulsa.
Contoh jika AR 1999 dan frekuensi clock 75 MHz dengan PSC 71, maka FWM sama dengan 72M per 72 dikali 20.000 sama dengan 50 Hz. CCR sama dengan 500 untuk 0 derajat, CCR 1500 untuk 90 derajat, CCR 2500 untuk 180 derajat. Kotoran motor DC via L2N9N, lever EH bridge L298N memungkinkan kontrol arah dan kecepatan motor DC, mengatur pin putaran, pin enable menerima sinyal PWM untuk mengatur RPM, disesuaikan 40% motor diam, 100% kecepatan maksimum. Keunggulan hardware timer STM32, frekuensi PWM stabil dan presisi tidak terganggu oleh interrupt software seperti pada pendekatan bit pinging. Komparasi DAC versus PWM terfilter. DAC true analog output, DAC menghasilkan tegangan analog murni tanpa ripple, output langsung halus cocok untuk audio dan sinyal referensi, resolusi 8 bit, ISP2, 256 step, 12 bit, STM32, yaitu 4096 step. Validasi osiloskop membuktikan sinyal DAC murni terlihat smooth, sedangkan PWM terfilter masih menunjukkan ripple. Semakin ada RC relatif terhadap FPWM, semakin halus output. FPWM sama ditambah RC filter pseudo analog. PWM yang terfilter RC Lopez menghasilkan dengan DC rata-rata. Masih ada ripple tergantung FC versus FPWM, lebih hemat resource dan fleksibel untuk kendali motor LED. Kesimpulan trade-off, pilih DC untuk presisi tinggi audio referensi, pilih PWM untuk efisiensi resource motor LED dimming. Penggunaannya keduanya valid. Pahami trade-off dan validasi dengan pengukuran. Pohon keputusan dan troubleshooting hardware. Sinyal DC noisy atau floating akibat TMI terdeteksi melalui analisis osiloskop. Solusinya, tambahkan filter Lopez dan pastikan grounding yang benar pada rangkaian. Pohon keputusan digunakan untuk mendiagnosis masalah hardware secara sistematis, mulai dari identifikasi jalan hingga solusi yang tepat dan terstruktur. Jitter pada sistemnya WM servo diatasi dengan isolasi power eksternal, misalkan sumber daya logika dan power untuk mengurangi noise dan interferensi. DMA audio transfer. Direct memory access DMA memungkinkan data audio dipindahkan langsung dari memori ke DAC tanpa membebani CPU. Microcontroller dapat mengerjakan tugas lain secara simultan, meningkatkan efisiensi sistem secara signifikan. Pemisahan ground, pemisahan logic ground dan power ground meminimalisir noise dan gangguan bentuk sinyal. Dan ini menjaga kestabilan sistem pada saat beban motor dan servo aktif, mendekatkan kualitas sistem pada standar industri profesional. Terima kasih. Mungkin saya mengucapkan yang bisa saya mengenai materi tadi. Cukup sekian, kita langsung menuju ke praktikum yang sebenarnya. Let's go. Di sini kita buat masalah programnya, kita mengdefinisikan dulu menggunakan fungsi define untuk mendedikasikan DAC pin LED-nya, dan juga untuk meter per second, buat secondan ininya, delay-nya. Sini kita menggunakan DAC pin sama LED pin 2. Sini kita menggunakan voice setup untuk masukkan delay juga saya bikin, untuk menggunakan print-in juga untuk beberapa outputnya nanti. Terus kita juga meng-setup menggunakan pin mode digital write untuk output dan low, untuk outputnya dan juga low-nya di LED pinnya. Kita menggunakan fungsi void loop, di mana kita juga menggunakan set rate print juga untuk ramp up, di mana kita menggunakan fungsi for juga untuk mengintegrasikan integer di mana i sama dengan 0, di mana i ketika dia kurang dari 256 maka akan melakukan increment. Dan di sini DAC write kita akan menggunakan fungsi write, analog write juga untuk mengatur brightness dari DAC-nya. Di sini kita menggunakan fungsi if untuk menggunakan delay-nya. Di sini kurang lebih sama seperti biasa, kita menggunakan fungsi integer, tapi bedanya ketika ini integer itu sama dengan 255 maka akan melakukan pengurangan. Oke, untuk rangkaiannya kita menggunakan ESP di mana menggunakan DAC pin 25
Di mana 25 akan masuk melalui positif dari atau anoda dari LED-nya melalui resistor menggunakan resistor 100, dan juga untuk minusnya di sini langsung menggunakan grafik dari osiloskopnya, di mana ketika akan ada perubahan grafik, di mana ketika bagian sininya menyala, maka perubahan grafiknya akan terlihat, di mana grafiknya ini akan makin menyempit dan makin melebar. Bisa dilihat ada gerakannya seperti itu, gerakan tipisnya. Oke, terima kasih. Sudah.